Sayang customer, sayang pelanggan, mana nih yang punya bakulan? Ini adalah salah satu juga menu takjil yang gak kalah nampol enaknya, badai banget ya untuk berbuka puasa. Wajib dicoba untuk hidangan sendiri di rumah ataupun untuk ide jualan yang terbaru. Kalian bisa kemas dengan kertas-kertas cantik juga plastik-plastik seperti ini ya untuk membungkus roti dan kue. Yang mau order bisa klik di kolom deskripsi. Oke, langsung aja sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya juga komentar. Nah, di sini kita gunakan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok teh ragi instan, kemudian 3 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Belum deh, masih ada 2 sendok makan susu bubuk full cream. Full cream susu bubuk Mama Eji menggunakan Denko full cream. Nah, kemudian kita aduk ya, seperti ini. Buat lubang di tengahnya. Kemudian tambahkan dengan 170 sampai 180 ml air susu yang hangat. Boleh UHT atau susu bubuk yang kalian campur dengan air sesuai resep yang diperlukan. Nah, sekarang dari 1 butir telur kita ambil kuningnya aja, kemudian putihnya kita sisihkan dulu ya. Ini terus kita campurkan dulu dengan bahan keringnya sampai tercampur merata. Nah, pada tahapan awal ini pastikan tadi kita menggunakan ragi yang aktif, juga air susunya itu hangat ya, nggak kepanasan, agar raginya juga bisa mengembang dengan baik. Kemudian kita campur seperti ini sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam dicampur dengan 30 gram margarin yang kita cairkan. Kembali kita lakukan pencampuran tentunya sampai margarinnya itu udah nggak terlihat lagi ya, udah tercampur dengan baik dengan adonan. Untuk lamanya waktu itu ya tergantung banyaknya adonan yang kita buat. Nggak terlalu lama sih, yang pasti ini harus tercampur seperti ini dari bowl kalian itu nih. Bowlnya tadi udah burem sampai lebih terlihat terang seperti ini. Konsistensinya tuh agak melekat-lekat, nggak masalah, kita istirahatkan dulu selama 1 jam, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Tinggalkan dulu, kita lanjut ke bahan isian. 1 kentang ukuran sedang, cuci bersih, potong-potong kotak dadu seperti itu. Kemudian lanjut dengan ini bumbu-bumbunya sangat sederhana, bawang bombay, jahe, lada hitam, kalau nggak ada lada hitam putih juga boleh, bawang merah, bawang putih ya. Nah, ini sekarang tambahkan sedikit minyak pada penggorengan, masukkan bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay yang udah dirajang, lalu jahe juga lada hitam. Di sini Mama Eji menggunakan lada hitam. Kita tadi masak bawang sampai wangi, kemudian masukkan kentang, tambahkan sedikit dengan air, dan ini kentangnya kita masak dulu sampai setengah lunak. Kalau udah setengah lunak, kemudian kita tambahkan dengan potongan jamur juga dada ayam. Aduk, kemudian tambahkan dengan kaldu bubuk, gula garam menyesuaikan ya, sesuai selera. Lalu tambahkan dengan 2 saset saori saus lada hitam. Ini kita masak terus sampai ayamnya udah mateng, dan kita siapkan 2 sendok teh maizena dicampur dengan 100 ml air, kemudian kita tuangkan di akhir penggorengan. Sesi menggoreng ya. Kalau udah agak mengental kita sisihkan, biarkan dingin. Kembali ke bahan dough, ini udah mengembang 2 kali lipat, tentunya sesuai dengan suhu ruangan ya. Nih, kita campurkan kembali agar lebih padat dan halus. Pindahkan ke papan kerja, kemudian kita folding kembali ya, seperti ini. Kalian akan merasakan nih adonannya udah sangat halus dan elastis. Ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini akan kita potong menjadi 12 bagian, cukup banyak dengan berat dough itu sekitar 35 sampai 40 ya. Nah, sekarang setiap bagiannya kita folding dulu, caranya kan bisa lihat pada video tadi. Dan kita bulatkan. Nih. Jadi kita tekan pada papan kerja sambil membentuk bulatan, letakkan bagian halus di permukaan atas. Seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau udah, kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Dan kita mulai dari urutan yang pertama, dipipihkan. Bagian tengah tetap agak lebih tebal dari bagian tepi ya. Nah, ini isiannya. Isiannya ini cukup berlebih, kalian bisa kurangin setengah aja resep isian untuk 1 resep ini ya.
Karena tadi hasilnya banyak banget, tapi nggak masalah kalau kalian mau buat sekaligus sih, nanti sisanya bisa disimpan. Buat 2 kali resep ya. Nih seperti ini. Kita ulangi. Pipihkan aja menggunakan tangan, bagian tepi lebih tipis dari bagian tengah agar nanti tidak mudah sobek kalau kita berisian. Ini setengah sendok aja ya kalau untuk ukuran segini nih. Nah, kemudian kita bungkus membulat. Oh ya, satu tips untuk isian itu kita ambil bagian kering aja ya. Bagian minyaknya jangan diambil karena kalau rembes di adonan ini bisa sulit kalau adonannya terkena minyak tidak dapat tertutup rapat. Kita letakkan dulu pada wadah dan ini kita proofing kurang lebih 30 menit. Siapkan tepung roti, kemudian putih telur tadi dari 1 putih telur yang kuningnya kita ambil untuk adonan. Nah, sekarang kita ambil dari tentunya urutan yang pertama. Dipipihkan sedikit, kemudian kita celupkan, tangan kiri mencelup. Jadi kiri kanan ini main ya tangannya. Letakkan pada tumpukan tepung panir, kita pipihkan sedikit. Masih dengan tangan yang sama, kemudian tangan yang kanan, yang tangan untuk bahan kering. Nih kita tekankan kembali. Kita baluri deh seperti ini. Jadi tangan kiri untuk bahan cair, tangan kanan untuk bahan yang kering. Jadi sedikit kita pipihkan seperti ini ya. Tapi kalau kalian nggak mau pipihkan juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau dipipihkan untuk jualan itu terlihat lebih besar gitu. Nah kalau udah selesai semua, ini kita proofing kembali sampai mengembang setidaknya 2 kali lipat. Waktunya sesuai dengan suhu ruangan ya. Nah ini udah lebih melembung dan siapkan minyak secukupnya. Api sedang cenderung kecil, kalau udah panas baru kita masukkan. Jadi seperti donat juga apinya jangan terlalu besar. Kalau udah agak lebih panas apinya bisa dikecilkan. Nah kalau udah melembung begini, ini kita balik kalau udah bagian bawahnya udah kecoklatan. Goreng sampai warnanya golden brown dan pastinya udah mateng ya. Ini dia hasilnya. Nah, untuk kemasannya biar lebih cakep lagi dan kayak etching, bisa kita gunakan kertas roti dan kue seperti ini. Bagian dalamnya itu non-stick ataupun untuk makanan yang berminyak ya. Nah, ini kita lipat dulu. Jadi 2 bagian, kemudian lipat lagi. Sehingga jajaran kita itu lebih cakep dan menarik tuh. Jadi deh diberi selotip sedikit. Nih seperti ini. Cakep ya kemasannya. Oh ya untuk kemasan kertas kue dan roti ini coraknya banyak banget. Kalian bisa order dan klik linknya di kolom deskripsi. Nah juga kemasan-kemasan cantik seperti ini untuk kemasan roti ataupun kue. Dari ukuran bermacam-macam ukuran sampai bermacam-macam motif. Sama ini juga bisa kalian dapatkan dengan harga yang sangat murah meriah sekali. Untuk link pemesanan kalian bisa klik di kolom deskripsi. Di situ banyak sekali item-item yang bisa kalian lihat. Aneka macam keperluan baking, cooking yang unyu-unyu ya. Dan juga upgrade dapur kalian. Nah ini kita sobek bagian dalamnya, empuk gak usah ditanyain lagi, pasti empuk dan dalamnya kalian udah bisa bayangkan ya. Ayam jamur lada hitam, yang pasti enak banget. Nah roti goreng jamur ayam lada hitam kita udah selesai, siap untuk takjil berbuka puasa ataupun ide jualan. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini, semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.